Saya ingat dulu ketika masih Kristen, ada banyak sekali saya menangis ketika beribadah di gereja dengan lantunan-lantunan alat-alat musik seperti gitar, keyboard, piano, dan lain sebagainya itu. Kalau lagunya sedih, saya bisa menangis sejadi-jadinya. Kalau lagu-lagu itu ngajak kita gembira, bersorak-sorak, kita pun bisa sampai melompat-lompat, sampai tepuk-tepuk tangan. Lalu setelah hijrah masuk Islam, saya bisa ingat hanya berapa kali saya bisa menangis ketika membaca Al-Quran atau ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah yang ditulis sendiri oleh mu'alaf Ustadz Haji Muhammad Gohan M. Matondang SPDI dalam tulisannya atau buku yang ditulis sendiri oleh beliau. Baik, saya bacakan kisah beliau sebagai berikut yang cukup inspiratif kisahnya. Kisahku masuk Islam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya untuk saudaraku para mu'alaf, saya muat kisah saya ini dengan berlindung kepada Allah, dengan niat untuk berbagi pengalaman hidayah, sebab masih banyak kisah-kisah inspiratif yang luar biasa yang dialami oleh para mu'alaf ketika hidayah menyapa mereka. Perkenalkan, nama saya Gohan Marulitua Motandang. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Terlahir dari keluarga Kristen bukanlah keinginan saya, namun semasa kecil saya sudah menikmati pendidikan di gereja bersama dengan anak-anak yang lainnya. Kita bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, belajar Injil, semua saya lewati dengan baik hingga masa remaja di tingkat SMP. Saya pun sudah ikut bergabung beribadah di kelompok dewasa. Suatu ketika di hari Minggu saya beribadah di gereja bersama orang dewasa. Seperti biasa, pendeta sebelum memulai khutbahnya, dia meminta dari salah seorang jemaat untuk membaca ayat Injil yang menjadi materi ceramahnya dari atas mimbar. Pada saat itu dengan berani saya membaca Injil di hadapan jemaat gereja yang hadir, yang seharusnya ayat tersebut dibaca oleh orang dewasa, hingga banyak pujian dan sanjungan yang saya dapatkan atas keberanian tersebut. Memang sewaktu kecil saya bercita-cita ingin jadi seorang pendeta. Bergabung dengan GKII dan berdakwah Injil. Memasuki masa SMA, orang tua saya memutuskan untuk pindah ke Riau. Disinilah awal saya bergabung dengan GKII, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Gereja yang baru ini seperti dunia baru bagi saya, karena konsep beribadah yang berbeda dari gereja yang sebelumnya saya ikuti. Di gereja ini kita beribadah dengan penuh semangat, bernyanyi, bersorak-sorai, bersorak-sorak sampai melompat-lompat. Jika nyanyiannya sedih, maka kita bisa menangis sampai berteriak-teriak seakan-akan meratapi dosa yang telah kita lakukan. Di gereja ini pun saya kembali dibaptis, karena pembaptisan yang dulu saya ikuti tidak sah menurut mereka, karena baptisan yang benar menurut gereja ini adalah benar-benar mandi di dalam kolam yang besar. Sementara baptisan yang pernah saya alami di gereja lama hanya formalitas saja, yaitu pendeta memercik air ke wajah saya. Di gereja ini kita ditanamkan untuk aktif berdakwah Injil, dan ini adalah perintah yang wajib dengan konsepnya, yaitu menyelamatkan domba-domba yang sesat. Sebab dalam Injil Matius pasal 28 ayat terakhir disebutkan, Yesus bersabda, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus."
Dengan tim dakwah Injil yang sudah dibentuk gereja, kita keliling dari rumah ke rumah untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dengan konsep dakwah yang populer adalah menyelamatkan domba-domba yang sesat. Tidak peduli apakah rumah yang kita masuki adalah rumah orang Kristen atau rumah orang Muslim, yang pasti dengan percaya diri kita mengajak orang-orang agar masuk ke dalam pemahaman gereja ini. Saya tidak hirau dengan risiko yang saya hadapi. Kadang kita dimaki, dimarahi, dan diancam. Namun semua ini saya rasakan seperti perjuangan dakwah dengan penuh keikhlasan. Orang tua saya pun risau dengan kegiatan yang saya ikuti, karena hampir setiap hari saya jarang tidur di rumah. Saya lebih banyak tidur di gereja untuk mengikuti kegiatan training penginjilan. Semua saya ikuti dengan penuh semangat karena saya merasa baru lahir lagi. Awal mendapatkan hidayah. Aktifnya saya dalam kegiatan penginjilan dan semakin banyak ilmu yang saya serap ternyata tidak diikuti dengan bertambahnya keimanan. Justru ada muncul pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya ragu, dan inilah titik awal saya mendapatkan hidayah Islam. Pertanyaan itu adalah: 1. Saya melihat foto Yesus sedang berdoa, di bawahnya ditulis Yesus praying in the garden, Yesus berdoa di taman. Saya mulai berpikir, kenapa Yesus berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Kenapa saya menjadikan dia Tuhan? Apakah pantas sesuatu yang berdoa dijadikan Tuhan? Pertanyaan tentang ketuhanan Yesus coba saya cari jawabannya di dalam Injil, ternyata tidak saya temukan. Hanya ada satu ayat dalam Injil yang mereka tafsirkan sehingga Yesus menjadi Tuhan, yaitu pada kitab Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan tafsirannya bahwa Yesus adalah tangga menuju Allah, maka mereka menyebut Yesus anak Tuhan. Setiap manusia tidak akan bisa bertemu dengan Allah kalau tidak melalui Yesus. Padahal semua nabi adalah jalan kebenaran, karena melalui mereka disampaikan kebenaran wahyu Allah. Kalau tidak ada nabi, tidak akan sampai wahyu ke tengah-tengah manusia, karena Allah mengangkat nabi dari kalangan manusia yang terpilih. Nabi Ibrahim adalah jalan kebenaran untuk umatnya, karena kepada dia disampaikan suhuf Ibrahim. Nabi Daud adalah jalan kebenaran untuk umatnya, karena kepada dia diturunkan kitab Zabur. Nabi Musa adalah jalan kebenaran untuk umatnya, karena kepada dia diturunkan kitab Taurat. Sama halnya dengan Nabi Isa, juga jalan kebenaran untuk umatnya, karena kepadanya diturunkan kitab Injil. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran kepada umatnya, karena kepadanya diturunkan wahyu Al-Quran. Jadi, semua nabi adalah jalan kebenaran. Hidup pada zamannya, tidak akan ada manusia kelak bertemu dengan Allah di dalam surganya jika tidak beriman dan mengikuti ajaran para nabi Allah ini. Namun, yang pasti dari semua nabi Allah, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Karena dakwah para nabi adalah dakwah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Saya juga mulai merenungkan tata cara ibadah yang diajarkan oleh Yesus. Mereka mengatakan bahwa mereka pengikut Yesus, tapi sepertinya mereka tidak mengikuti tata cara Yesus beribadah kepada Tuhannya. Bernyanyi-nyanyi di gereja, bermain musik piano, gitar, rebana, dan alat musik yang lainnya. Apa seperti itu? Apa seperti ini tata cara Yesus beribadah kepada Tuhannya? Tidak ada riwayat yang datang dari Yesus bahwa tata cara ibadah yang mereka amalkan saat ini adalah sama seperti yang diajarkan oleh Yesus dahulu. Ternyata tata cara ibadah yang mereka praktekkan saat ini mengambil dari pujian Nabi Daud di Injil, yaitu Mazmur Daud. Jadi untuk urusan Tuhan mereka mengambil Yesus sebagai Tuhannya. Untuk urusan ibadah mereka meniru Nabi Daud. Berbeda dengan kita umat Islam, kita mengatakan
kita pengikut Nabi Muhammad, insya Allah kita mengikuti tata cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah dahulu. Misalnya sholat, Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Jadi tata cara sholat yang sekarang kita kerjakan masih sama dengan tata cara sholat yang dulu dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi apakah pantas mereka disebut pengikut Yesus? Tentu tidak pantas. Perkara inilah yang saya renungkan sampai tidak ada jawaban yang saya temukan untuk mempertahankan keyakinan ini, hingga saya putuskan untuk mencari agama yang benar. Alhamdulillah, saya terfokus pada agama Islam, sebab dalam pengetahuan saya, agama Islam adalah agama samawi, agama yang turun dari langit. Hanya menurut orang-orang Nasrani bahwa agama Islam adalah agama samawi, tetapi datang dengan nabi yang palsu. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu yang membawa Al-Quran. Keinginan saya untuk masuk Islam semakin kuat, namun ada ketakutan dalam diri saya karena saya masih SMA dan di bawah pengawasan orang tua. Sampai akhirnya saya masuk kuliah di ITM, Institut Teknologi Medan, jurusan Teknik Industri. Di kampus inilah saya bertemu dengan dosen saya, Muhammad Rozali, yang membuat saya kagum pada beliau. Kita dipertemukan dalam masjid kampus setelah jam kuliah selesai. Setelah berkenalan, maka terjadi perbincangan di antara kita seperti yang saya muat di bawah ini. Pak Rozali berkata, "Apa benar ingin masuk Islam?" Saya jawab, "Benar, Pak. Tapi sebelum saya masuk Islam, tolong Bapak sampaikan pada saya apa sebenarnya Islam itu." Pak Rozali berkata, "Islam adalah agama yang sempurna, agama tauhid, agama yang hanya menyembah kepada Allah. Semua perkara telah diatur dalam Islam, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar sudah diatur dalam Islam. Sampai tata cara masuk toilet, Islam juga sudah mengaturnya." Saya merasa kagum. Saya berkata, "Islam luar biasa, Pak. Saya teringat bahwa paman saya ada 2 orang yang meninggal di toilet, terpleset saat di toilet, kepalanya terbentur lantai dan meninggal di toilet karena mereka tidak ada aturan masuk toilet." Akhirnya kita sepakat bertemu di Masjid Asrama Haji Medan. Di sana dilaksanakan prosesi pengislaman saya. Selepas sholat Isya, alhamdulillah, berkat kemudahan dari Allah, saya masuk Islam pada tanggal 25 Mei tahun 2005 di Masjid Asrama Haji Medan. Nama saya ditambah di depannya menjadi Muhammad Gohan Marulitua Matondang. Saya belajar membaca Al-Quran dan khitan. Alhamdulillah, setelah saya masuk Islam, semangat belajar terus meningkat. Dengan bantuan Pak Rozali, saya ditunjuki pesantren Sabilul Mukminin di daerah Binjai, Sumatera Utara, pimpinan Ustadz Sukirman. Hanya dalam waktu 2 minggu di pesantren ini, saya sudah bisa membaca Al-Quran. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya rasakan. Yang tadinya mengucapkan kalimat syahadat saja, saya kesulitan. Namun dengan waktu yang cepat ini, Allah memudahkan lisan saya untuk membaca Al-Quran. Di pesantren ini juga saya dikhitan di usia 21 tahun. Masya Allah, kehendak Allah luar biasa dalam hidup saya. Walau terasa lama dalam penyembuhan khitan, namun di masa-masa penyembuhan saya mulai menghafal surat-surat pendek Al-Quran, bacaan sholat dan doa-doa zikir. Selama 2 bulan saya di pesantren, rasanya saya sudah memborong ilmu yang cukup bermanfaat, sebab saya juga sudah mulai belajar bahasa Arab dari anak-anak santri. Dari mimpi ibu, Allah sampaikan bahwa saya sudah masuk Islam. Dari awal saya masih merahasiakan keislaman saya dari orang tua. Hanya ada beberapa orang saja teman di kampus yang mengetahui kalau saya sudah masuk Islam. Selesai 2 bulan dari pesantren di Binjai, saya kembali ke Medan untuk melanjutkan kuliah. Namun sesampai di rumah kos, saya kuliah di Medan, tinggal di rumah tante kembaran ibu, karena ibu saya dengan tante adalah saudara kembar. Sampai di rumah,
Ternyata semua keluarga besar ibu saya sudah kumpul di Medan karena opung atau nenek saya sakit dan dirawat di rumah sakit Elizabeth Medan, termasuk ibu saya sudah berada di rumah sakit. Saya yang dapat kabar langsung berangkat ke sana untuk menjenguk opung. Ternyata opung sedang kritis dan tidak sadarkan diri. Saya hanya melihat ibu saya salam lalu bercerita sedikit tentang penyakit opung. Tidak lama ibu menarik saya ke sudut ruangan lalu bercerita perihal keberadaan saya selama 2 bulan. Kok gak pernah ada kabar ke kampung? Memang benar selama di pesantren saya sengaja tidak kasih info ke orang tua kalau saya berada di pesantren agar saya fokus belajar dengan waktu yang cukup singkat. Saya hanya katakan pada orang tua sebelum berangkat pesantren bahwa saya mau cari kerja selama 2 bulan ini untuk mencari pengalaman. Ibu bertanya tentang hasil pekerjaan selama 2 bulan. Saya katakan, ya mama, namanya juga cari pengalaman. Kemudian ibu mengajak saya makan siang hingga terjadi perbincangan saya seperti yang saya tulis di bawah ini. Mama berkata, ayo Gohan, kita makan. Sambil ibu mengeluarkan dari rantang makanan yang sudah ada. Saya berkata, melihat lauk yang ibu makan adalah seperti daging babi. Gak mama, aku sudah makan tadi di bus. Mama berkata, ayolah makan sama-sama. Mama berkata, ayolah makan sama mama. Kan udah lama kita gak makan bersama. Sambil mengambil piring buat saya. Lagi gak lapar ma, nanti kalau lapar kan saya ambil. Mama berkata, ayo mama bilang makan. Sekarang mama saya sudah sedikit memaksa. Ibu mengambil sesuap nasi di tangannya dan mengambil sepotong daging yang menjadi lauknya, lalu menyodorkannya ke mulut saya. Saya berkata sambil menepis tangannya, mama seperti anak kecil. Aku bilang kan masih kenyang, jangan kayak anak-anak saya dipaksa. Mama berkata sambil menangis. Dia berkata, kamu sudah masuk Islam kan? Kamu sudah sholat kan? Kamu sudah membaca Al-Quran kan? Kamu sudah sunat kan? Ibu saya tidak lagi bertanya. Ibu langsung memvonis dengan ucapan tersebut. Saya kaget mendengar perkataan ibu saya. Sambil saya peluk ibu saya. Mama tahu dari mana saya Islam? Sebab memang ini saya rahasiakan, karena saya menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Kamu bilang ada apa yang mama tadi bilang? Kata ibu saya. Saya berkata dengan jujur. Saya katakan kepada ibu saya di sudut ruangan itu, benar ma, saya sudah masuk Islam. Tapi mama tahu dari mana saya sudah masuk Islam? Mama menangis. Mama berkata, itulah mama mimpi. Dalam mimpi mama ada cahaya lilin sehingga kamu kelihatan di sana. Di situ mama lihat kamu sholat memakai sarung, membaca Al-Quran, kamu juga sunat, dan mama lihat temanmu semua berjanggut. Sebenarnya 2 bulan ini kamu bukan bekerja. Pasti kamu masuk pesantren, benar kan? Saya ikut menangis walau jujur saya merinding mendengar perkataan ibu saya. Benar ma, sebenarnya saya dari awal mau jujur sama mama dan bapak, tapi saya belum siap dan masih takut. Sebenarnya sudah Islam sekarang. Saya sholat seperti yang mama bilang. Semua yang mama sebutkan itu benar. Inilah awal ibu saya mengetahui kalau saya sudah masuk Islam. Pada peristiwa ini saya merasakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Sebab dari awal saya yang takut untuk menyampaikan tentang keislaman saya dan bingung bagaimana caranya saya menyampaikan kabar ini. Dalam perjalanan dari Binjai ke Medan pun, di mobil angkutan saya terus memikirkan caranya untuk jujur pada orang tua kalau saya sudah masuk Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa saya. Allah ikut campur dalam urusan saya. Ternyata Allah yang langsung menyampaikan berita keislaman saya kepada ibu melalui mimpinya. Tidak perlu saya menyampaikan, tapi Allah telah menolong saya. Dari peristiwa ini, saya semakin yakin pada Islam bahwa inilah agama yang benar pilihan saya. Diboikot dari keluarga. Ternyata ibu saya masih menyembunyikan tentang keislaman saya dari bapak, anggota keluarga yang lain. Namun kabar-kabar angin sudah mulai menyebar ke telinga keluarga.
Hingga pada bulan Desember ketika peringatan Natal tahun 2005, saya putuskan untuk pulang kampung di Sungai Berombang dan bertekad bulat akan berkata jujur kepada semua keluarga besar kalau saya sudah beragama Islam. Seperti biasa, momen tahun baru keluarga besar akan melaksanakan penutupan tahun di rumah opung. Tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat, acara tahun baru pun dimulai. Masing-masing orang harus menyampaikan ucapan tahun baru kepada yang lebih orang tua. Kepada yang lebih tua, dimulai dari anak-anak sampai berurutan orang dewasa, hingga penutup adalah opung sebagai yang dituakan. Ketika giliran saya itulah di hadapan keluarga besar, saya berkata, "Selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2006 yang baru ini kita semua sehat dan sukses dalam menjalani semua aktivitas kita. Amin." Pada kesempatan ini di hadapan keluarga besar, saya ingin menyampaikan kabar yang sangat penting agar kiranya kabar ini langsung didengarkan dari saya. Walau mungkin sudah ada yang mendengar kabar-kabar angin sehingga tidak ada yang simpang siur, di sini saya katakan bahwa saya sudah beragama Islam sejak 25 Mei yang lalu. Namun walau saya sudah beragama Islam, agar semua keluarga tidak menganggap saya orang asing, tetap saya dianggap anak, cucu, dan termasuk bagian dari keluarga. Ini saja yang mau saya sampaikan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Rupanya, perkataan jujur saya itu membuat semua keluarga sentak kaget. Dan akhirnya selepas acara tahun baru saya dipanggil kembali. Dan kali ini saya diserang dengan berbagai pertanyaan oleh paman saya. Tidak ada kalimat yang keluar dari lisan saya selain kalimat zikir kepada Allah. Karena memang hal ini sudah diduga dari awal, pasti keluarga besar akan marah pada saya. Ibu saya yang sejak awal terus menangis seraya menyuruh saya untuk kembali ke agama semula, tapi saya tidak dihiraukan sama sekali. Akhirnya saya pada pagi dini hari itu tanggal 1 Januari 2016 diberikan dua pilihan, kembali ke Kristen dan besok pagi harus ke gereja sebab bertepatan tanggal 1 itu jatuh pada hari Minggu. Atau pilihan yang kedua, saya keluar dari rumah. Artinya semua biaya hidup saya, biaya kuliah semua terputus. Alhamdulillah Allah menolong saya. Dengan mudah saya ambil jalan pergi dari rumah dan mulai hidup sendiri, hidup mandiri. Saya kembali ke Medan dan pindah masjid agar saya tidak bayar uang kos. Di masjid ini juga saya dipertemukan dengan banyak orang baik. Abang Tholib Hasibuan yang sudah saya anggap seperti abang sendiri dan banyak memberi perhatian pada saya. Beliau juga memberikan saya pekerjaan di apoteknya sambil tetap kuliah. Masuk pesantren. Masuk pesantren sering saya katakan sebagai hidayah kedua dari setelah hidayah pertama setelah saya masuk Islam. Kehidupan di masjid membuat saya semakin haus untuk belajar ilmu agama. Apalagi saya aktif mengikuti majelis-majelis ilmu yang diisi oleh ustadz-ustadz sunnah di Medan seperti Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya. Amin. Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani adalah guru saya yang banyak menginspirasi saya, banyak memberikan nasihat dan semangat pada saya untuk menuntut ilmu. Dari beliaulah terbuka hati saya untuk masuk pesantren. Tatkala Ustadz Abu Ihsan menceritakan muridnya yang yaitu Ustadz Firanda Andirja dahulu kuliah di UGM. Lalu tidak berapa lama Ustadz Firanda kuliah di Jami'ah Islamiyah Madinah. Maka jatuhlah pilihan saya untuk meninggalkan kuliah dan masuk pesantren. Saya mulai masuk pesantren di Jamilur Rahman Jogja sesuai arahan Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Saya berangkat dengan penuh semangat. Sepanjang perjalanan tidak henti-hentinya saya menangis merenungi semua perjalanan yang saya lalui. Sampai di Jogja ternyata kondisi pesantren hancur berantakan karena terkena gempa Jogja tahun 2006. Akhirnya lewat arahan teman-teman di Jogja, saya putuskan untuk pindah pesantren di Ma'had Al-Furqan Al-Islami Gresik, Jawa Timur. Pimpinan Ustadz Aunur Rafiq. Saya tidak pernah bermimpi untuk datang ke negeri garam ini, kota yang sama sekali belum pernah saya bayangkan. Sepanjang jalan saya lihat banyak tambak garam, kota yang cukup indah. Siang itu saya tiba di Al-Furqan, sementara status saya masih tamu selama 3 hari dan tinggal di ruangan tamu. Ternyata Allah memberikan saya kekuatan
Kondisi air yang asin tersebut berselang 4 bulan sudah terasa nikmat. Hal ini dibuktikan ketika saya safar ke Surabaya, sholat di Masjid Agung yang besar, berwudu dengan air yang tawar, rasanya sudah hambar. Ternyata Allah gantikan air asin tersebut menjadi kenikmatan, sama halnya lauk pauk dan sayur jika tidak dicampur garam, maka akan terasa hambar. Alhamdulillah. Belum lagi jika bicara soal makanan, hidangan di pesantren ini juga cukup memberi kenangan manis. Santri makan dengan menggunakan talam besan. Setiap nampan diisi oleh 7 orang santri. Pagi sarapan tempe dengan nasi yang menggunung. Menu siang pakai terong yang pucuknya dipotong dan direbus bulat-bulat campur kerupuk. Saya selalu bilang terong itu bandeng darat. Menu malam biasanya telur 4 butir pakai kerupuk. Saya cukup teruji dengan kondisi ini, menempah pribadi kita menjadi ikhlas dengan kondisi yang sederhana, hidup bersama teman-teman santri dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda. Di pesantren ini saya merasakan nikmat menuntut ilmu yang luar biasa. Persaudaraan sesama santri sudah seperti keluarga sendiri yang saling beri motivasi. Sebab ada beberapa anak santri yang sudah selesai sarjana kedokteran, sarjana pertanian, sarjana ekonomi, namun bukan mencari kerja, justru belajar ilmu agama masuk pesantren. Saya bawakan pada diri saya bahwa saya kuliah masih semester 6, belum ada apa-apanya dibanding teman-teman santri yang tadi saya sebutkan. Mereka saja semangat, mereka saja bisa, masa saya tidak bisa? Dari sini saya putuskan untuk semangat belajar hingga saya dapat porsi ilmu nahwu yang cukup baik. Kerinduan pada keluarga yang sering muncul dalam hati ini, biasanya setiap santri akan dapat telepon dari keluarga melalui nomor kantor pesantren, karena memang aturan di pesantren tidak benarkan menggunakan HP. Saya hitung-hitung hampir semua santri sudah pernah ke kantor karena keluarga mereka menghubungi. Terkadang saya iri dengan teman-teman santri yang sering dapat telepon dari orang tua atau keluarga yang lain. Barangkali hanya saya yang belum pernah dapat panggilan telepon dari kantor Ma'had. Hal ini saya curhatkan pada teman-teman santri. Saya katakan, antum semua sudah pernah dapat panggilan telepon dari keluarga ke kantor. Antum itu maksudnya kamu. Kamu semua sudah pernah dapat panggilan telepon dari keluarga ke kantor. Cuma saya yang belum pernah ditelepon oleh keluarga. Rupanya curhatan saya ini langsung direspon oleh teman-teman di kelas. Besoknya mereka sepakat untuk pergi ke wartel, warung telepon. Lalu mereka telepon ke kantor dan berbicara atas nama keluarga saya, ingin berbicara dengan Muhammad Gohan. Ketika Ustadz di Ma'had memanggil saya dengan mikrofon Ma'had, biasanya lafaznya seperti ini. Kepada santri kami yang bernama Muhammad Gohan Matondang, silakan datang ke kantor, ada telepon dari orang tuanya di Medan. Waktu saya dengar panggilan ini, saya cukup kaget. Karena kemarin baru saya curhatkan, subhanallah saya sangat senang sekali. Dengan semangat saya berlari ke kantor. Ketika saya angkat, rupanya di ujung telepon adalah teman saya yang satu kelas. Dia mengatakan, antum kan belum pernah dapat telepon dari kantor. Maksudnya kamu kan belum pernah dapat telepon dari kantor. Makanya ana atau saya telepon antum biar pernah. Makanya saya telepon kamu biar pernah. Hahaha. Saya tertawa geli campur haru. Ternyata teman-teman santri sangat perhatian dengan saya. Setahun saya di Ma'had Al-Furqan Gresik, saya diberitahu oleh teman-teman santri Ma'had tentang kampus Lipia Jakarta milik Kerajaan Arab Saudi. Kampus yang hampir semua dosennya berasal dari Timur Tengah. Semua materi pelajaran disajikan dengan bahasa Arab dan semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Bahkan kita diberi mukafaah atau uang saku sebesar 200 real setiap bulannya. Diam-diam saya tertarik untuk masuk. Alhamdulillah saya berangkat ke Jakarta untuk ikut seleksi, hingga akhirnya bisa diterima belajar di Ma'had Lipia. Ini anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa belajar di sini, saya bisa berbahasa Arab dalam waktu 3 bulan. Dosen-dosen sangat perhatian pada saya. Saya sudah lupa berapa kali mereka sudah membantu saya. Di kampus ini juga saya mendapatkan hadiah dari Kerajaan Arab Saudi untuk berhaji dan bisa berkunjung ke 2 kota suci pada tahun 2009. Saya merasakan manisnya iman dan manisnya hidayah. Hingga di Mekah saya terus bermunajat kepada Allah, meneteskan air mata. Betapa luasnya rahmat Allah yang saya rasakan. Saya terus merenung, siapalah dulu saya yang berada di dalam lembah kegelapan, kemudian Allah keluarkan saya
pada tempat yang terang benderang dengan cahaya keislaman. Apalah dulu yang saya punya. Saya tumpahkan air mata di Ka'bah, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, di tempat-tempat yang lainnya. Seraya mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang tua saya dan saudara-saudara saya, melembutkan hati mereka seperti Allah melembutkan hati saya menerima Islam. Pada akhirnya nikmat ini yang kemudian menghantarkan saya untuk berbagi dengan para mu'alaf. Sebab saya perhatikan banyak di antara saudara-saudaraku yang mu'alaf tidak mendapatkan dan merasakan seperti yang saya rasakan. Saya tidak menyesal meninggalkan kuliah di Fakultas Industri ITM, Institut Teknologi Medan. Walau saya gagal menjadi sarjana teknik, namun saat ini saya mendapatkan gelar sarjana alif bata. Saya pandai membaca Al-Quran, mengerti bahasa Arab. Ini anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya saya dan sahabat-sahabat yang lain mendirikan Yayasan Pembinaan Mu'alaf Riau, YPMR, agar saudaraku para mu'alaf dapat bernaung di sana, mendapatkan pembinaan sehingga makin baik keislaman mereka. Amin. Demikianlah testimoni kisah yang disampaikan oleh saudara kita mu'alaf yang sekarang menjadi seorang ustadz, Muhammad Kohan. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan tetap istiqomah hingga akhir hayatnya dalam iman Islam